Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan objek ilmu lughah, ruang lingkup ilmu lughah, tujuan dan manfaat ilmu lughah, perbedaan dengan fikih lughah, jenis linguistik dan cabang-cabangnya. Pengertian dan objek ilmu lughah. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua, yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut linguistic, artinya ilmu bahasa. Kata linguistik kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna yang sama, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Dalam beberapa literatur berbahasa Arab juga disebut dengan ilmu lisan, al-lisaniyat, dan al-lughawiyat. Kata ilmu lughah terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan al-lughah. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia diartikan ilmu pengetahuan dan lughah berarti bahasa. Dengan demikian, pengertian secara etimologi adalah ilmu tentang bahasa. Objek kajian ilmu lughah atau linguistik adalah bahasa, karena bahasa sangat penting bagi manusia dalam interaksi sosial. Menurut Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, beliau berkata bahwasanya bahasa di sini yang objek ilmu lughah yaitu bahasa manusia. Selain bahasa manusia tidak termasuk dalam objek ilmu lughah. Ruang lingkup ilmu lughah dibagi menjadi 4. Yang pertama sintaksis, yang kedua fonologi, yang ketiga semantik, yang keempat morfologi. Yang pertama sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san dengan tetein yang artinya menempatkan. Jadi kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu sintaksis, atau dalam bahasa Inggris yakni syntax. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klause atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu, sintaksis, atau bisa dikatakan dengan ilmu nahwu. Yang kedua, fonologi. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa itu disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuknya dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi dua, yakni fonetik dan fonemik. Secara umum, fonetik biasanya dijelaskan sebagai cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memerhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Fonologi di sini atau bisa disebut dengan ilmul aswat. Contoh, orang Jawa saat menyebutkan kata contoh ada unsur yang hilang, yaitu huruf H. Harusnya contoh menjadi contoh. Yang ketiga yakni semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu semantikos. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain, atau bisa disebut dengan ilmu dilalah. Contoh, kata bisa dan dapat memiliki persamaan arti yang sama. Yang keempat yaitu morfologi. Morfologi atau tata bentuk dalam bahasa Inggris disebut morphology, adalah bidang linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang susunan bagian-bagian kata secara gramatikal, atau bisa disebut dengan ilmu sorof. Tujuan dan manfaat ilmu lughah. Yang pertama, untuk memahami hakikat,
fenomena bahasa, dan unsur-unsur yang menyusun bahasa tersebut. Yang kedua, untuk memahami fungsi bahasa yang digunakan dalam kehidupan umat manusia. Yang nomor tiga, untuk memahami kaitan ilmu bahasa dengan fenomena maupun aspek kehidupan seperti aspek sosial, aspek kejiwaan, sejarah, geografi, ilmu alam, psikologi, biologi, antropologi, dan lain-lain. Yang nomor 4, untuk memahami model-model perkembangan bahasa di berbagai kalangan masyarakat dan bangsa, serta dalam berbagai masa atau zaman. Yang nomor 5, yang terakhir, untuk menyingkap kaidah-kaidah yang menyusun bahasa untuk mudah dipahami. Kemudian perbedaan dengan fikih lugah. Cara bahasa ilmu lugah terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan lugah. Definisi ilmu disebutkan dalam KBBI adalah pengetahuan terhadap suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Sedangkan lugah itu artinya adalah bahasa. Ilmu lugah adalah ilmu yang membahas tentang struktur bahasa, kaidah bahasa, lahjat, dan lain-lain. Fikih lugah juga terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan lugah. Fikih dalam hal ini yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai pemahaman yang dalam atau benar-benar paham. Fikih lugah adalah ilmu yang membahas atau memahami bahasa secara mendalam. Jadi, ilmu lugah adalah ilmu yang mempelajari bahasa dari sisi kebahasaannya. Sedangkan fikih lugah itu ilmu yang mengungkapkan bahasa dan isi kandungan bahasa. Jenis linguistik dan cabang-cabangnya. Linguistik itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah ilmu bahasa secara umum yang tidak terikat pada satu bahasa saja. Sedangkan linguistik khusus memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Cabang linguistik dapat dibagi berdasarkan objek pembahasannya. Beberapa objek yang menjadi pembahasan diantaranya fonetik dan fonologi atau bunyi bahasa, morfologi atau pembentukan kata, sintaksis atau aturan pembentukan kalimat, serta semantik atau makna kata. Jadi kesimpulan dari materi di atas yaitu ilmu lugah dan fikih lugah jika diistilahkan itu merupakan linguistik. Linguistik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah ilmu bahasa secara umum yang tidak terikat pada satu bahasa saja. Sedangkan linguistik khusus memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Dengan adanya pembahasan tentang linguistik, diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang ilmu lugah. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.